Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek MBKM berjudul Sistem Informasi Manajemen Data Kambing berbasis QR Code dengan studi kasus di VB Maraman Farm. Proyek ini disusun untuk memenuhi konversi mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dan juga etika profesi. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 23150611114 yang merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Informatika dari Universitas Lampung, di mana saya berperan untuk dan bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi ini. Sini terdapat latar belakang, di mana latar belakang proyek ini berangkat dari kondisi di Bima Raman Farm, di Raman Farmnya yang masih melakukan pencatatan data kambing atau mengelola data ternak secara manual menggunakan buku catatan, pesan singkat, atau pencatatan individual oleh petugas kandang. Jadi metode ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti sulitnya melakukan pencarian data ternak tertentu, tingginya resiko kesalahan input, hilangnya data karena catatan fisik rusak atau tercecer, serta tidak adanya format catatan yang seragam. Nah, dari sudut pandang manajemen proyek teknologi informasi, kondisi ini merupakan masalah bisnis yang menjadi dasar inisiasi proyek pengembangan sistem. Selanjutnya di sini terdapat tujuan dan ruang lingkup proyek, di mana di sini tujuan proyeknya adalah digitalisasi pencatatan data kambing, karena dengan mendigitalisasi pencatatan, uh, kita akan menghindari adanya catatan yang hilang, duplikasi, dan masalah-masalah lainnya. Lalu identifikasi cepat menggunakan QR Code, di mana nanti peternak dan juga user lainnya bisa mengakses data kambing dengan mudah hanya dengan men-scan QR Code untuk setiap kambing yang ingin kita ketahui datanya. Selanjutnya, di sini ada dashboard admin untuk pengelolaan data, di mana kita akan mempermudah petugas peternak dengan membangun dashboard admin yang mengelola data-data kambing. Jadi penyediaan akses data publik secara transparan. Jadi selain petugas, maka uh, data data-data kambing itu bisa diakses oleh publik dengan QR code yang bisa di-generate oleh si admin atau si petugas peternak. Nah, ruang lingkupnya itu ada sistem berbasis web. Jadi sistem yang kami bangun itu berbasiskan website agar dan juga responsif. Jadi bisa diakses melalui handphone atau mobile sehingga mempermudah petugas ternak untuk mencatat data-data terbaru dan mengelola. Lalu fokus pada MVP atau minimum viable product. Jadi kita sebisa mungkin akan berfokuskan ke sistem yang dapat langsung digunakan dan diterapkan di peternakan Bima Raman Farm di Raman Farm. Sini tidak mencakup perangkat IoT atau sensor fisik, jadi di sini kita hanya berfokus ke sistem berbasis website yang mengelola dan memanage data kambing, tidak terintegrasi ke IoT ataupun sensor lainnya. Nah, di sini juga terdapat stakeholder dan juga peran, di mana stakeholder utama itu ada Raman Farm sebagai mitra utamanya, lalu ada admin atau pengelola koperasi yang mengmanage data-data kambing, lalu ada peternak dan calon pembeli, di mana nanti implementasinya adalah calon pembeli nanti bisa mengakses data kambing yang akan dibeli hanya dengan nge-scan QR code yang sudah di-generate oleh admin atau pengelola koperasi, sehingga lebih mudah. Lalu ada mahasiswa, yaitu saya dan juga tim sebagai pengembang. Lalu peran pengembang di sini adalah analisis kebutuhan, di mana kita perlu menganalisa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh admin seperti data apa saja yang dicatat, lalu fitur apa saja yang akan kita implementasikan, yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, seperti itu. Lalu ada perancangan sistem, di mana ketika kita sudah mendapatkan requirement yang didapatkan, kita bisa mulai merancang sistem dari arsitektur yang terlebih dahulu, lalu ke yang lain-lainnya. Jadi di sini ada implementasi front end dan juga back end. Setelah perancangan sistem selesai, barulah kita melakukan implementasi front end dan juga back end, di mana kita membagi menjadi dua bagian besar. Jadi saya sebagai project manager dan bersama tim saya itu membagi uh, pengerjaannya, sehingga
lebih mudah dipantau dan juga diselesaikan. Lalu di terakhir adalah pengujian dan integrasi sistem. Jadi setelah semua implementasi selesai, kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengecek fitur apa saja yang berfungsi atau masih tidak bisa digunakan. Ketika semuanya sudah sesuai, maka integrasi sistem itu berarti sudah berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada metodologi pengembangan. Di sini merupakan salah satu implementasi dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, di mana kita mengimplementasikan metodologi pengembangan atau SDLC. Jadi kita mengambil metode Agile, di mana metode pengembangan Agile atau Scrum sederhana itu dipilih karena sifatnya yang iteratif dan fleksibel, karena di sini waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem itu sistem manajemen ini cukup singkat, 2 sampai 3 bulan. Maka dari itu kita membutuhkan metodologi yang mudah beradaptasi serta bersifat iteratif. Jadi gampang fleksibel kan dalam perubahan. Lalu setiap fitur itu diuji setelah selesai dan umpan balik mitra digunakan untuk perbaikan. Nah, alasan penggunaan Agile seperti yang saya bilang tadi itu kebutuhan mitra bersifat dinamis, kadang ada perubahan data yang tak terduga, mungkin dari sisi mitranya mungkin lupa menginputkan data yang akan diinput, tiba-tiba ada perubahan. Nah, metodologi ini sangat fleksibel, fokus pada penyelesaian MVP dan mengurangi resiko kegagalan proyek. Selanjutnya di sini ada perancangan teknis dan juga arsitektur, di mana arsitektur sistem itu terbagi menjadi dua bagian besar, client dan juga server. Di mana client itu adalah sisi front end-nya dan juga server itu adalah sisi back end-nya. Di sini bisa kita lihat arsitektur sistem itu front end-nya kita menggunakan library JavaScript yaitu React.js, di mana library ini dipilih karena dapat mempermudah pengembangan user interface yang dinamis dan juga aman, karena kita bisa mengimplementasikan banyak hal di React.js ini seperti keamanan dan juga yang lain-lainnya. Untuk backend kita menggunakan Node.js dengan framework Express.js. Di sini kita memilih backend untuk Express.js karena kita dapat mengimplementasikan banyak hal seperti Prisma ORM, di mana Prisma ORM ini adalah object relation ini manajemen untuk mempermudah kita dalam mengimplementasikan database ke backend-nya nanti. Jadi nanti di backend kita tidak perlu menggunakan query mentah, kita bisa menggunakan ORM sebagai perantara database ke backend. Alasan pemilihan teknologi tadi modular dan mudah dikembangkan. Jadi Express.js itu sifatnya sangat modular. Jadi ketika sistem berkembang itu di-maintain akan lebih mudah. Lalu performa baik untuk aplikasi web, di mana yang kita tahu JavaScript merupakan bahasa yang cukup cepat dalam manajemen data, lalu sesuai standar industri. Nah, implementasi sistem di sini terdapat fitur-fitur utama yang ada di sistem yang sudah pasti adalah crowd data kambing, di mana kita bisa create, lalu kita bisa juga read data, update dan juga delete. Nah, autentikasi juga kami terapkan untuk admin. Jadi admin ke sistem ini harus login menggunakan username atau email dengan password, di mana pada sisi backend kita menggunakan JavaScript Web Token untuk keamanannya. Jadi kita sudah mengimplementasikan keamanan untuk autentikasinya. Lalu dashboard admin dengan pencarian dan pagination untuk mempermudah admin dalam bermanuver di dashboardnya. Lalu halaman public detail kambing untuk user public yang ingin melihat data kambing. Nah, di sini juga terdapat fitur generator QR code resolusi tinggi, di mana QR code ini di-generate untuk setiap ID kambing. Jadi ketika kita ingin melihat kambing dengan ID ke satu atau ke berapapun itu, kita bisa nge-generate QR code-nya. Lalu QR code itu bisa ditempel di setiap kandang kambing. Jadi user public itu bisa tinggal nge-scan QR code-nya untuk melihat data kambing tersebut. Lalu juga ada validasi data front end dan back end. Jadi menghindari kesalahan data
yang dikirim dari klien ke server. Lalu di sini ada pengujian, pengujian dan kontrol proyek itu dilakukan di mana terdapat beberapa. Di sini ada scan QR code melalui smartphone, lalu ada uji kerut data kambing, validasi input bobot dan tanggal, uji token kedaluarsa dan error handling, serta pengujian pagination dan juga pencarian. Ketika semua fitur-fitur ini berhasil diuji, berarti sistem sudah memenuhi MVP dan siap digunakan dan diimplementasikan. Nah, di sini ada aspek etika profesi yang kita implementasikan, di mana penerapan etika profesi itu ada di keamanan data admin dengan autentikasi menggunakan JavaScript Web Token atau JWT. Ada pembatasan akses berdasarkan hak pengguna, dan juga transparansi data publik tanpa manipulasi, validasi data untuk mencegah kesalahan informasi, dan tanggung jawab pengembang terhadap keakuratan sistem. Prinsip etikanya itu ada integrasi, tanggung jawab profesional, dan keamanan, serta privasi data. Manfaat proyek ini adalah terdapat beberapa, di mana bagi Raman Farm atau mitranya itu dapat pendataan lebih cepat dan akurat, identifikasi ternak lebih efisien, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Lalu bagi pengguna umum itu akses data kambing secara transparan dan lebih mudah dengan QR code. Lalu bagi mahasiswa yang sebagai pengembang adalah pengalaman proyek nyata, penerapan manajemen proyek, dan juga etika profesi. Kesimpulannya adalah sistem berhasil menggantikan pencatatan manual, proyek dikelola dengan prinsip manajemen proyek teknologi informasi, dengan menerapkan metodologi dan juga hal-hal lainnya. Lalu kita juga etika profesi diterapkan dalam keamanan dan transparansi data, dan sistem siap dikembangkan lebih lanjut jika mitra ingin mengembangkannya lebih jauh lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai mahasiswa yang terlibat dalam penelitian Bima Raman Farm ini. Terima kasih setelah mendengarkan video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.